Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Saya absen terlebih dahulu. Albi Damar, Alea, Anissa Dwi, Hadir. Anissa Putri, Hadir. Hafiz, Hadir. Hanifah, Hadir. Kafi, Kamil. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang berani? Ya, silakan Hafiz. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada 99. Ya, belajar tentang Asmaul Husna ada 99. Yang kita pelajari ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja itu? Al-Afu, Al-Wahid, Al-Ghafar, As-Samad. Ya, ada 4 ya. Al-Ghafar, Al-Afu, As-Somad, sama Al-Wahid. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Namun, untuk itu semuanya menghadap ke depan terlebih dahulu. Saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ya, silakan Rafa. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Sebutkan. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan kepada Rafa. Ada 4 ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam Islam. Yang kedua, mencontoh sikap kepemimpinan yang adil dan amanah. Yang ketiga, menganalisis relevansi sifat kepemimpinan Khalifah dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sosial. Sebelum itu, saya ingin bertanya. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang baik di kelas? Siapa yang berani menjawab? Ya, silakan Okti. Bagaimana cara kamu menjadi pemimpin yang baik di kelas? Bersikap adil, suka menolong, bekerja sama. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Okti. Bersikap adil, bekerja sama, suka menolong, ya. Itu cara menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Abu Bakar dan Umar, ya. Tolong diperhatikan, nanti di akhir ada kuis. Yang pertama, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya, artinya adalah yang membenarkan melalui lisan Rasulullah. Karena pada waktu itu Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar dilahirkan dari seorang ibu bernama Ummi Al-Khair, sedangkan ayahnya bernama Abu Quhafah. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah, yang artinya kemudian setelah masuk Islam diberi nama Abu Bakar. Abu artinya bapak, Bakar artinya segera. Nah, ini jasa-jasa Khalifah Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menjaga persatuan kaum muslimin.
Yang kedua, membangkitkan kepercayaan diri kaum muslimin. Yang ketiga, menegakkan keimanan dan hukum. Yang keempat, kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, jadi Abu Bakar ini menjaga muslim supaya tidak mengalami perpecahan setelah Rasulullah wafat. Kemudian menegakkan keimanan dan hukum supaya lebih terarah hukum pada waktu itu. Dan yang keempat, mengkodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Karena pada waktu itu, ketika perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, yang wafat. Ya, makanya Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Zaid bin Sabit. Nah, ini sifat keteladanan Abu Bakar yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah orang yang tawadu. Tawadu itu rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, dermawan. Dermawan itu suka berbagi. Yang ketiga, suka menolong sesama. Yang keempat, setia kawan dan memiliki loyalitas tinggi. Ya. Salah satu yang ditolong oleh Abu Bakar waktu itu adalah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah itu disiksa oleh tuannya, jadi Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak, kemudian disiksa oleh tuannya. Kemudian Bilal bin Rabah dibeli sama Abu Bakar supaya tidak disiksa. Nah, itu suka menolong. Ciri-ciri Abu Bakar adalah suka menolong. Selanjutnya saya akan membahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, yaitu adalah seorang pembesar Quraisy. Quraisy itu bukan orang Islam ya. Bahkan ia salah satu pembenci, penentang, bahkan hampir membunuh Rasulullah. Umar bin Khattab tuh, ya, hampir membunuh Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan keislaman pada tahun ke-6 kenabian. Ia merupakan orang ke-40 yang masuk Islam sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Keislaman Umar bin Khattab dimohonkan Rasulullah kepada Allah dalam doanya. Jadi Umar bin Khattab didoakan oleh Rasul. Rasul tidak pendendam. Walaupun Umar ingin membunuh Rasul, tapi Rasul malah mendoakan supaya masuk Islam. Ya, itulah sifat Rasulullah. Tidak ada dendam di dalam hatinya. Kemudian jasa-jasa saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang pertama, menciptakan peraturan keuangan. Kemudian mendirikan lembaga kepolisian, militer, pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, membangun lembaga peradilan. Yang keempat, melakukan pembangunan di beberapa kota. Yang kelima, peduli terhadap pengelolaan masjid. Dan yang keenam, menciptakan penanggalan kalender Hijriah. Itu jasa Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Nah, ini sifat keteladanan Umar bin Khattab yang harus kita ikuti. Tadi benar kata si Okti bahwa jadi pemimpin itu harus adil. Yang kedua, tegas. Yang ketiga, peduli kepada masyarakat. Dan yang keempat, menjadi pemimpin yang efektif. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan tentang video. Nanti ada video ya. Silakan berkelompok. Nanti kita menyaksikan video dan tulis apa yang ada di dalam video tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Nih, saya bagikan terlebih dahulu. Silakan nanti diskusi ya. Dikeluarkan buku agamanya. Silakan sambil menyaksikan tayangan video berikut ini. Dicatat saja poin-poin yang ada dalam video tersebut. Ya, tulis di sini poin-poin yang ada di video. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit. Ya, sambil berdiskusi ya apa yang ada di dalam. Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dididik oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dimulai Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin.
Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya, Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatul Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut khalifah. Namun, khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap memilih pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal, zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku Nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menyatakan, mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi-nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas motif ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal bisa anti Rasulullah Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan kudu dan mempunyai keahlian kavaleri. Benar saja, pasukan di bawah panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslim. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui syarat Umar bin Khattab agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 692 Masehi hingga wafatnya pada tahun 694 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperium Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran Khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan Muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai Khalifah menjadi contoh bagi Khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah. Ia memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hayatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Demikian sahabat video kali ini. Oke, itu tadi sekilas video tentang Abu Bakar As-Siddiq. Silakan, tadi udah dituliskan ya? Nah, silakan dari kelompok 1 untuk membacakan hasilnya yang sudah didiskusikan. Perwakilan kelompok saja. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dalam poin-poin dalam video. 1. Abu Bakar dipilih oleh kaum Ansor dan Muhajirin walaupun banyak pertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi kalau kelompok 1 yaitu Abu Bakar dipilih dari kaum Muhajirin dan Ansor walaupun banyak pertentangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pada zaman dahulu, Abu Bakar banyak nabi palsu seperti Musailama al-Kadzdzab. Oleh karena itu Abu Bakar memerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada zaman Abu Bakar, beliau mengkodifikasi Al-Quran karena banyak menghafal Al-Quran gugur saat peristiwa yang lama karena takut Al-Quran lenyap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena membenarkan seluruh perkataan Rasulullah SAW, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, poin-poin yang ada dalam video tersebut tadi benar. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kesimpulannya bahwa Abu Bakar dipilih oleh kaum Muhajirin dan Ansor, walaupun banyak pertentangan. Yang kedua, ketika zaman Abu Bakar, banyak munculnya nabi palsu. Salah satunya Musailamah al-Kadzdzab. Selanjutnya, kelompok 3, tadi tentang bahwa pada zaman Abu Bakar, ketika perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Makanya Al-Quran supaya tidak hilang, supaya tidak lenyap, disatukan pada zaman Abu Bakar. Kemudian kelompok 4, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena beliau membenarkan perkataan Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya ada tes. Tesnya silakan per kelompok untuk maju. Ayo silakan kelompok 1. Ada yang mencet ini. Ya. Yang lainnya bantu menjawab. Ya. Di bang. Klik mulai. Yang lainnya ikut bantu menjawab ya. Ini soalnya sini. Kita lihat kelompok 1 skornya berapa? Coba. Skornya 80. Ya, kita beri tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan. Ya, kalau udah siap langsung klik mencoba kembali. Mulai. Siap. 3 2 1, siap. Soalnya sama ya.
Nah, skornya kelompok 2 berapa? 60. Kita tetap beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Coba kembali klik. Ya, 80 kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Klik mencoba kembali ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, selanjutnya refleksi kegiatan pada hari ini. Silakan, ada yang ingin mengungkapkan perasaan pada hari ini? Ya, silakan Mutia. Bagaimana perasaan kamu untuk pelajaran pada hari ini? Seru dan menyenangkan. Menyenangkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selanjutnya, kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Ada yang berani membantu menjawab? Ya, silakan. Karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mutia dan Kafi. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu dari sikap yang bisa kita ambil dari Abu Bakar dan Umar adalah kita harus tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kan kita nanti ketika kita wafat, kita sholat sendiri, nggak mungkin kan? Ya, jadi kita harus tolong-menolong. Kemudian ketika kita menjadi pemimpin, kita harus adil. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Jadi kita tengah-tengah, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus tegas. Kalau itu salah, salah. Kalau itu benar, benar. Jangan kalau itu salah kita bilang benar, ya. Itu namanya pemimpin yang kurang baik. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ucapkan hamdalah untuk pelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.